Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Ahzab nomor 33 ayat ke-21 dan 22. Judul teksnya diambil dari kalimat uswatun hasanah dan lakum, suri teladan Nabi Muhammad SAW bagi kamu umat Islam. Tetapi kalau kita melihat realitas dan mengharap kenyataan di dunia yang sudah semakin terpuruk, maka judul konteksnya adalah suri teladan mulia bagi penghuni dunia. Kenapa kita harus membahas suri teladan mulia bagi penghuni dunia? Sebab secara realitas ada negara non-muslim tapi negaranya sudah islami. Justru sebaliknya yang mayoritas muslim seperti Indonesia tapi penduduknya belum islami. Faktor yang berikutnya kita harus membahas suri teladan mulia bagi penduduk dunia ini karena ada dua pendapat. Satu pendapat ahli sastra yang mengatakan al-haqqu bila nidomin yagrihul batil binidomin. Kebenaran tanpa dibarengi dengan sistem yang baik maka akan hancur oleh kebatilan dengan sistem yang baik. Nyata. Meskipun ini disebut oleh Raja Dangdut, ini hadis. Ini bukan hadis, ini ada ahli sastra. Al-haqqu bila nidomin, kebenaran tanpa dibarengi dengan suatu sistem yang baik itu bakal kalah dengan kebatilan yang didahului dengan sistem yang baik. Misalnya di negara-negara yang non muslim seperti di Cina dan Korea Utara, setiap pencuri dihukum mati, sejahtera mereka. Itu artinya sudah pada sistem yang sebenarnya itu ajaran Islam yang mencuri dihukum mati. Sementara di Indonesia masih terpuruk karena para koruptornya dibiarkan. Jangan sampai dihukum mati. Untuk memformalkan saja perampasan aset bagi para koruptor masih belum ditandatangani. Ini berarti bahwa betul ahli sastra yang mengatakan bahwa sistem ini perlu. Kedua, itu ada analisa limada tatakharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam terbelakang sementara yang lainnya maju? Karena ternyata dua, satu tidak ada adab atau akhlak, dan kedua tidak ditegakkannya hukum. Ini wujud tidak ditegakkannya hukum tadi sudah. Kalau di negara kafir sekalipun hukum ditegakkan, maju mereka ekonominya. Sementara negara kita belum. Nah, yang kedua, karena tidak ada adab. Adab ini sesungguhnya ajaran Rasul. Kenapa disebut ajaran Rasul? Karena Rasul menyampaikan dalam hadisnya, Adabani Robbi pasana tadibi. Allah telah mendidik aku dengan sebaik-baiknya didikan. Jadi Allah ini mendidik Rasulullah. Makanya disebut di Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad punya akhlak yang agung. Kenapa? Yang mendidiknya Allah. Jadi kalau kita melihat makna kontemporer atau teks dan kontekstualnya, kita harus juga menginformasikan kepada mereka. Sebab ada negara non-muslim sudah islami. Sebaliknya Zionis itu malah brutal. Selain kafir, mereka menggenosida, membantai orang Gaza. Ini harus diinformasikan. Tolong dengar wahai orang Zionis, berlaku baiklah di dalam berperang terhadap kemanusiaan. Kenapa? Karena sudah banyak negara lain yang baik setelah umat Islam. Bahkan di Korea Selatan atau di negara lain melaksanakan ajaran sesuai ajaran Islam. Satu contoh kenapa di negara lain cukup maju, karena tertib dan disiplin. Kebersihan juga demikian, seperti di Singapura. Sulit untuk kita mencari sampah, sebab setiap melempar sampah itu sanksinya berat. Surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Uswah hasanah suri teladan yang baik, itu lakum bagi kamu, maksudnya umat Islam. Sebab nanti kita lihat ayatnya, liman kana yarjullah. Jadi liman ini menurut ilmu nahwu namanya badal. Badal itu bisa badal istimal. Artinya man kana yarjullah itu lakum.
Orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap pertolongan Allah, itu lakum, itu umat Islam. Maka itu tadi ya diharapkan oleh kita bangsa-bangsa lain dengan adanya bulan Maulud 1447 Hijriah ini diharapkan bangsa lain berlaku sopan santun lah seperti Rasulullah. Mafhum aulanya kalau di negara lain sudah seperti apa yang diinginkan kita, apalagi di Indonesia yang memang mayoritas muslim, dan apalagi dia muslim, apalagi ustadz, mualim, ajengan dan kiai berlaku sopan lah di dalam melaksanakan tugasnya, apalagi wakil rakyat. Artinya dia harus beruswah hasanah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini adalah judul konteksnya. Kita lihat sekarang teksnya sekarang. Ada korelasinya, ada hubungan antara kalimat teks lakum fi roswatun hasanah. Kemudian di dalam bahasa Arab Quran itu kan kadang-kadang lahum, ya ada lakum. Lakum itu bagi umat Islam. Tetapi ini bukan berarti dibuat-buat kemudian lahum, bukan. Tapi ini dari mafhum, realitas kenyataan dan ikut kepada pendapat para ulama ahli sastra, badal istimal, badal kul, ya bisa semuanya umat Islam dan bisa separuh. Berarti separuh lagi informasikan kepada mereka, dan secara realitas sudah banyak negara non muslim yang sudah melaksanakan hukum Islam. Kita harapkan mereka masuk muslim sehingga bisa lebih sejahtera di dunia dan di akhirat bersama-sama dengan kita. Sementara di negara kita sudah muslim, bejat akhlaknya, tidak melakukan husnuzana. Di dunia dia rusak, meski muslim, di akhirat masuk neraka. Berikutnya, kita itu sebetulnya kalau bicara akhlak, tugas kerasulan. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya sudah ada akhlak-akhlak sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi diutus, tapi belum sempurna. Itu satu. Dan yang kedua, akhlak itu untuk penyempurnaan berarti juga harus disempurnakan, meskipun ada deklarasi revolusi akhlak. Orang yang mendeklarasikan revolusi akhlak itu bagus, sebab konsep dari Nabi, konsep dari Rasul, dibandingkan dengan ada orang tidak revolusi akhlak, tapi revolusi mental. Kalau revolusi mental itu dari komunis, dan NID, buktinya kena revolusi mental, hasilnya koruptor. Hasilnya joget-joget di parlemen. Coba kalau ikut revolusi akhlak, pasti tidak akan joget-joget lagi, karena tidak boleh tumpang kaki di atas pendirian rakyat. Ini bukan tumpang kaki lagi, ketawa, nyanyi-nyanyi di parlemen pada rakyatnya sedang derita, rakyatnya sedang sengsara. Ini tadi realitas kenyataan, kita wajib menjelaskan ayat ini melalui tafsir maudhu'i. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yang dibaca oleh para mualif ustaz yang ini mungkin karena mungkin tadi bukan kajian, seolah-olah hanya untuk umat Islam saja, tapi kita mengharapkan tidak hanya muslim. Baiklah kata misalnya mereka kalau bertauhid itu sulit, seperti dunia kan sama. Yang namanya garam itu asin, gula manis sama. Kalau mereka melaksanakan kebaikan serta pasti sejahtera. Meskipun di akhirat masuk neraka. Kita mengharap tadi dalam ayat surah Al-Ahzab 21 tidak hanya untuk muslim, tetapi juga non muslim. Logikanya kalau non muslim sudah berbuat baik uswah hasanah, apalagi muslim, dan apalagi ulama, kiai, ajengan, dan para pejabat baik publik atau parlemen. Saya kira itu teksnya tadi harus kita bahas. Kemudian kalau kita lihat sekarang ayat berikutnya, liman kana yudullah wal yaumal akhir wa dzakara katsira, ini diperuntukkan hasan itu bagi orang yang sudah memiliki 3 kriteria. Satu kriterianya adalah yarjullaha. Ini ada pada diri kita 3 ini. Orang yang mengharap rahmat Allah, yang mengharap pertolongan Allah, yang mengharap sejahtera, yang mengharap sentosa, yang mengharap damai. Orang yang punya harapan kepada Allah di dunia damai, aman, sentosa, wajib beruswah hasanah kepada Rasulullah. Satu. Yang kedua, wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir ini yauma diatopkan kepada Allah. Yarjul yaumal akhir. Dia mengharap di akhirat dapat surga, dapat ridha Allah dan bebas dari api neraka. Ini juga wajib beruswah hasanah kepada Rasulullah. Yang ketiga, zakarullah katsira. Apa itu zakarullah? Zikir kepada Allah, menyebut nama Allah yang banyak, artinya beribadah kepada Allah yang banyak, bersolawat, bertasbih, bertahmid. Begitu banyak orang bersalawat setiap melaksanakan peringatan Maulid, itu zakarullah katsira. Mereka sudah banyak berzikir, menyebut nama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Dilakukan dan yang tidak, ini semua sudah berzikir kepada Allah. Maka patut kalau beruswah hasanah, karena sudah melakukan 3 hal tadi. Satu, mengharap pertolongan Allah, mengharap
damai, aman, sentosa di dunia, dan yaumal akhirah mengharap ridho Allah, mengharap surga Allah, dan kita sudah beribadah yang banyak. Tidak hanya tadi sholat, ngaji juga, baca Quran juga, itu dzikrullah katsira. Kemudian tafsir lain, kalau saya lihat dalam Ibnu Katsir yang dicontoh kepada Rasulullah dari 4 hal. Sedangkan di dalam tafsir Jalalain menurut Imam Suyuti 2. Bercontoh kepada Rasulullah, 1, iktidaun bil kitalibi, harus beruswasana kepada Rasulullah di dalam berperang. Jadi kalau beruswasana kepada Rasulullah dalam berperang, karena memang ayat ini berkaitan dengan azab, perang sekutu. Sekutu itu musyrik Mekah, dari munafik, orang Yahudi, orang Nasrani bergabung untuk menyerang Rasulullah. Jumlahnya 10.000. Sementara kaum muslimin cuma 1.000. Gentarlah kaum muslimin, mau diserang sini turun memberikan informasi. Kalau kamu ingin menang di dalam perang azab, beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini teksnya menurut Imam Suyuti. Yang kedua, as-sabat fil mawatin. Beruswah sana, bersuri teladan kepada Rasul, as-sabat fil mawatin, ketika tetap di tempat tinggal. Mawatin itu. Kalau kita kenal karena ada lagu Hubbul Waton, cinta tanah air, al-waton, jadi arti mawatin bisa negara. Sabat fil mawatin, bahwa orang yang punya negara, siapapun dimanapun, maka wajib beruswah kepada Rasulullah. Itu kalau menurut Imam Suyuti. Hebatnya tafsir Jalalain supaya menginformasikan bahwa orang beruswah sana tidak hanya di dalam perang, di dalam luar perang juga, dan tidak hanya kepada orang-orang muslim. Orang dimanapun dia bertempat tinggal wajib beruswah sana kepada Rasulullah SAW. Tentu dalam 3 hal. Pertama, fil af'al, dalam perbuatan. Rasul berbuat seperti apa, itulah yang jadi sunnah Nabi, jadi mutawatir. Kita tahajud, kita sholat duha, semua sholat rawatib itu sudah dilakukan Rasul. Fil af'al wal aqwal, verbalnya, sabdanya kita ikutin. An-nadhafah minal iman, kebersihan sebagian dari iman, kita bebersih, sasapu, beberes, itu sudah dilakukan dari aqwal. Dan yang ketiga ahwal, perilaku. Perilaku Rasulullah ini menurut salah seorang mufassir dari Quran, yaitu Prof. Bahrun, dia menyatakan bahwa beruswah hasanah di dalam di dalam berbagai hal. Ahwal itu artinya di berbagai posisi atau dalam berbagai profesi. Posisi apapun, baik dia posisi atau dia posisi, profesi apapun, dia harus wajib beruswah hasanah pada Rasulullah. Misalnya begini, seandainya Rasulullah yang diinginkan orang-orang Mekah tadi dari kelompok malaikat, kan sulit kita mencontoh Rasul. Sebab malaikat kan tidak punya nafsu. Maka menurunkan Rasul dari manusia, sehingga kita bisa beruswah hasanah kepada Rasulullah. Seandainya Rasulullah tidak makan, tidak minum, bagaimana orang yang mau makan minum beruswahnya kepada siapa? 1. Orang Mekah bilang, kok kenapa sih ada Rasul kok ke pasar? Jadi menghina itu kepada Rasul di pasar. Padahal kalau seandainya Rasulullah tidak hidup di pasar, orang-orang yang di pasar mencontohnya kepada siapa? Berdagangnya seperti apa? Kalau Rasul tidak berdagang, para pedagang kepada siapa nyontohnya? Seandainya Rasulullah tidak punya istri, orang yang punya istri kepada siapa mencontohnya? Kepada siapa orang yang mau anak bercontohnya? Seandainya Rasulullah tidak perang langsung menghadapi musuh, terjun langsung, para jenderal sulit untuk bersuri teladan karena tidak ada contohnya. Seandainya Rasulullah tidak mengutus delegasi, saroya, hanya pasukannya saja, maka orang-orang yang perang tidak bisa bercontoh kecuali kepada saroya yang sudah didelegasikan Rasulullah. Ada yang di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada di belakang. Seandainya Rasulullah tidak membuat Madinah, tidak membuat piagam Madinah, sulit para parlemen untuk membuat undang-undang. Sejak dulu sulit untuk membuat undang-undang dasar. Saya tidak ada contohnya. Karena ada piagam Madinah, maka parlemen bisa membuat undang-undang. Seandainya Rasulullah tidak menjadi kepala negara, sulit presiden mencontoh. Buktinya kalau tidak mencontoh Rasulullah, seperti di Eropa mental, akhirnya pencuri. Dan dipaksakan semua undang-undang dirubah. Makanya kita mengharap kepada presiden siapapun bercontoh pada Rasulullah, sahabat Rasulullah, kepala negara selain Nabi. Seandainya Rasulullah tidak punya Madinah atau Munawwaroh, umat Islam sulit untuk menegakkan syariat Islam, untuk menegakkan negara Islam. Konsep khilafah itu sudah ada. Madinah atau Munawwaroh.
Jadi semua sudah dicontohkan, profesi apapun sudah ada. Tidak bisa dielakkan oleh kita. Ini tadi tentang ahwal. Perilaku Rasulullah sudah memberi contoh. Baik, berikutnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ada 4. Pak. Kata Ibnu Katsir, bercontoh Rasulullah pertama, pisobrihi. Di dalam sobarnya. Kesabaran Rasulullah itu pertama santun dalam bicara, bertindak juga pasti. Dan sehingga tidak pernah mengeluh ketika dapat musibah berupa sandang, pangan, papan. Saya ini jelaskan dari surah Al-Baqarah. Wa nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal was samarat. Ketika diuji kamu dengan kurang makanan, kurang buah-buahan, sakit, maka menginformasikan Quran. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi sabar menghadapi persoalan seperti Rasulullah. Itu kalimat pertama, sabar. Bahkan saya lihat sabar itu juga dalam menghadapi persoalan kebaikan keburukan. La tastawil hasanat wala sayiat. Tidak sama baik dan buruk. Tapi menurut Al-Quran, idfa billati hasan. Surah Fussilat ayat 33 34. Idfa billati hasan. Kalau ada keburukan, tolaklah dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bain adawatun kana walun hamim. Meskipun di antara kamu dan mereka itu musuh, menjadi seperti saudara. Kenapa? Menolak dengan cara yang baik. Itu artinya kesabaran dari aspek yang umum. Kedua, manusia harus ikut kepada Rasulullah pistibari di dalam menahan derita dirinya. Jadi ihtimal adza. Rasul mampu menahan derita. Dicerca maki dirinya, disangka gila, disangka tolol, disangka edan, disangka abtar, dituduh malah ya. Dituduh gila, dituduh abtar, diponis malah untuk dibunuh. Tapi Rasulullah tetap istibar. Apa? Tahan banting. Tahan uji, tidak melawan dengan cara yang kejam, tapi tetap dengan istibar tadi, ihtimal adza. Ini kalau dilakukan oleh kita, ya sangat baik, ya. Istibar ini. Maksudnya begini, la yuhibbul jahra minal qawli bisu'i la yuhibbul jahra bil qawli ila mandulim. Tidak boleh kita ngomong yang kasar, yang jelek kepada orang, mencerca dirinya, memaki pribadinya tidak boleh. Illa mandulim, kecuali orang yang mendolimi kita, tidak hanya mencerca maki perbuatannya, pribadinya juga boleh cerca maki. Kan di dalam batasan kita mencerca maki itu satu undang-undang ITE kan tidak boleh menjatuhkan harga diri, tapi yang boleh itu ada sifat karakternya, itu yang dibolehkan oleh Islam. Kalau kita mencerca maki Jokowi, bukan Jokowinya sebenarnya, karakternya yang jelek, sifatnya yang jelek, itu yang cerca maki. Kalau pribadi Jokowinya tidak boleh. Di satu saat Jokowi tobat misalnya jadi manusia paling hebat, bisa saja dibandingkan dengan orang yang mencerca maki Jokowi misalnya. Tidak boleh pribadinya, yang boleh itu karakternya. Contoh kedua, istibar. Kita harus bercontoh Rasulullah. Sebab Rasulullah tidak pernah mencerca maki diri seseorang. Kemudian berikutnya, siaga menghadapi musuh, hati-hati melawan musuh. Kelihatannya musuh itu baik Pak, tapi jahat ya. Itu harus hati-hati, waspada kita. Rasulullah sangat waspada kepada musuh. Hati-hati. Kita juga harus begitu. Jangan-jangan justru yang tertawa di depan kita masih musuh. Itu tadi kita mengambil contoh bahwa bagaimana uswah hasanah Rasulullah fi murobatihi, di dalam mewaspadainya. Kita juga harus waspada. Sebab yang namanya musuh itu bisa menikam dari belakang. Ada istilah kita musuh dalam selimut. Itu memang bahaya, tapi yang paling berbahaya menikam dari belakang. Orang sedang demo ojol, karyawan sedang demo, nyampaikan inspirasi supaya tidak terlalu arogan lah DPR itu. Sementara ojol atau karyawan itu mendapatkan hasil yang minimal, mereka malah 3 juta per hari. Bagus itu demonstrasi, nyampaikan inspirasi. Ada pihak ketiga numpang demo itu, penumpang gelap namanya. Siapa itu? Waspada kita. Untung saja presidennya cerdas, langsung mengumumkan dan datang kepada Alvan yang ditabrak di gilas mobil plastis. Itu memang karena ada penumpang gelap. Siapa? Harus jujur aja. Ini ada orang yang kebelet ingin jadi presiden, makanya numpang di situ. Kita waspada. Yang namanya demonstrasi itu kan ada undang-undangnya, tidak dilarang. Tapi kalau mencuri, merampas atau menjarah, itu tidak boleh. Apalagi membakar fasilitas umum. Berapa gedung DPR yang dibakar? Kantor polisi. Itu tidak boleh. Itu berarti ada menjadi provokator. Ada yang membayar. Memancing di air keruh. Ada saja orang memanfaatkan situasi. Murabati. Jadi Rasul sangat waspada.
terhadap musuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, fi muzahadatihi. Rasulullah dalam jihadnya luar biasa. Ya hilul kufar wal munafiqin waqdul alaihim. Perangi kafir dan munafik dan bersifat keras tegas kepada mereka. Jadi yang diperangi itu bukan hanya orang kafir, Pak, munafik juga. Padahal di ayat awalnya sebelum dinasa dengan surat At-Tahrim ayat 7 itu Pak Puan Humasbah dimaafkan mereka, disalami mereka. Tapi kalau sudah ketahuan mereka menyerang, dilawan. Tadi tentang Rasulullah bersikap tegas kepada orang-orang yang sudah menyerang. Saya kira Bapak semua itu. Ayat 22 coba lihat. Walamar mu'minul ahzab qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Orang-orang muslim, Pak, ketika sudah melihat Ahzab, pasukan sekutu tadi, dia katakan inilah janji Allah. Begini maksudnya. Ketika kita berhadapan dengan musuh, kan itu imtihan, berat itu ujian. Tapi kita harus yakin di situ ada janji Allah. Apa janji Allah? Pertolongan Allah datang, Pak. Sebab di dalam Al-Imran 124 itu kan disebut oleh Nabi, amhasibtum antal jannah, apa kamu meyakinkan masuk surga? Walama ya'tikum masaladina min qablikum. Padahal kamu belum seperti orang-orang dulu. Apa orang dulu itu? Masatumul ba'sa, mereka ditimpa dengan sulit, ditimpa dengan pailit, ditimpa dengan banyak persoalan masalah ekonomi, wadoro, darurat. Wazulzilu, goncang pikirannya, goncang hatinya. Kenapa? Karena persoalannya berat. Tapi mata nasullah, kata sahabat dengan Nabi Sallallahu. Mata nasullah, kapan datang pertolongan Allah? Itu sulit. Tapi dijawab Allah, ala inna nasallahi qarib. Sesungguhnya kalau sudah terdesak musuh, sudah Ahzab pasukan sudah sekutu di depan, itu pertolongan Allah datang, Pak. Kita sekarang itu kan diserang dengan sekutu, Pak. Dari mana-mana musuh kita. Saya dengar di informasi Pak Prabowo ini diserang dengan berbagai lini, dari berbagai aspek. Difitnah oleh Pupu Papa, kemudian diserang oleh geng Solo, dan banyak sekali. Ini saya kira persoalan realitasnya. Jadi kalau melihat seperti ini, diserang oleh sekutu seperti Rasulullah diserang sekutu. Kita dulu juga setelah Pak Karno mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan, diserang sekutu, nyerang. Lalu ini kisah dulu beda, Pak. Ketika diserang sekutu, datanglah Pak Karno ke Hasyim Asy'ari, ke Jombang, minta saran. Dikeluarkan fatwa Rasul jihad. Dikeluarkan berjihad, menang tuh arek-arek Surabaya. Inilah kondisi kita. Sebaik-baiknya manusia, pemerintah yang datang ke ulama. Seburuk-buruknya ulama yang datang ke penguasa. Situasi ini sekarang tidak boleh seperti apa yang dipinta oleh mereka. Tetap saja kita ada kekhawatiran. Maksud saya tadi strateginya gitu, Pak. Kita bisa apa? Untuk berdakwah. Sekarang diinformasikan tidak lagi ulama yang nahi munkar. Banyak kok. Kemunduran kita, kebrok-brokan kita bukan karena masalah sepele, bukan dengan kunut, bukan dengan tahlil, bukan dengan baca basmalah. Persoalan kita terpuruknya karena berbeda tujuan. Apa itu? Dunia. Jangan pun kiai sama pejabat. Kiai dengan kiai apa beda? Ada kiai yang membela Allah, membela Rasulullah, membela jihad, lurus. Dan ada kiai bela duit, niangan jabatan. Beda kiai juga. Bapak lu ingat dan tahu kan? Siapa yang membela duit, yang ingin jabatan? Itulah begal nasab. Siapa yang lurus lillahi ta'ala dakwah? Itulah kelompok habaib. Jadi saya kira sudah diwujud buktikan, apalagi kiai dengan pejabat sendiri beda. Jadi sekali lagi, perpecahan kita, terpuruknya bangsa kita bukan masalah sepele, tapi besar perbedaan duit dan jabatan. Kalau sudah duit, beda nilainya. Itu mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita. Dulu ada namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu, Pak, perang di Ahzab, itu 80 luka. Yang kedua Musa bin Tolhah namanya. Kenapa mereka perang? Sebab sudah meyakinkan janji Allah bakal datang. Perang, mereka gugur di medan perang. Oleh karena itu Bapak semua, ketika melawan Ahzab, ada sabda Nabi Muhammad SAW di dalam Imam Ahmad juz keempat halaman 262. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ada doa yang sering kita baca. Ini ketika kita melawan sekutu, Pak. Kita ketika takbir, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa ajazundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah yang Maha Tunggal, nasara abdah, Allah menolong hambanya, ajazundah, Allah membantu pasukannya, hazamal ahzaba,
dan Allah yang mengalahkan pasukan sekutu. Ini sudah dibaca oleh kita setiap lebaran. Kita harus yakin Allah Nasr Abdah menolong hambanya, dan yakin jundah dibantu oleh Allah, diperkuat oleh Allah, dan harus yakin hasamal ahzab wahdah. Allah akan menghancurkan pasukan sekutu. Sekarang pasukan sekutu Amerika Serikat melawan Zionis, itu baca doanya. Makanya saya sampaikan, doa populer banyaklah, tapi saya ingin anjurkan di sini. Kita melawan Zionis yang sekutu Amerika Serikat itu ada doa yang harus dihafal Bapak ya. Allahumma ya munzilal kitab wa ya sari'al hisab. Allahumma munzilal kitab, ya Allah zat yang menurun Al-Quran, wa ya sari'al hisab, dan zat yang mempercepat hisaban, wa ya majlis sahab, zat yang menurunkan angin yang kencang untuk meledakkan sahab, awan bisa hujan turun, wa ya hasamal ahzab, hai zat yang mengalahkan pasukan sekutu, ihzimhum, hancurkan sekutu itu, baik sekutu yang melawan Pak Prabowo, baik sekutu yang melawan Palestina dan Gaza. Zilhum, goncangkan mereka dan kalahkan mereka. Bandin samlahum, hancur leburkan mereka. Akrid adalahum, sedikitkan jiwa mereka dan hancur leburkan dunia dan akhirat. Kita berdoa Pak, sebab ayat ini surah Al-Ahzab tadi ayat 21 sebetulnya berkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Mudah-mudahan yang terakhir, kita dilawan sekutu, pemerintah kita mulai Pak Prabowo diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak semua, saya tanya, kalau Pak Prabowo diganti dengan yang lebih baik, saya 100% setuju. Tapi kalau diganti dengan yang sama, 75% saya setuju. Tapi kalau diganti dengan yang tidak baik, tidak 100% pun saya setuju. Ini maksud saya kaitan dengan kontekstualnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Yang akhirnya teks Al-Quran tadi harus beruswah hasanah kepada Rasulullah SAW secara khusus. Umat Islam dan ulama mudah-mudahan semuanya beruswah hasanah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kita semua wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.